Arak-arakan motor di jalanan menjadi pemandangan yang dulu pernah menjadi momok bagi sebagian orang. Apalagi jika nama geng motor disebut. Ada rasa khawatir, ada rasa takut di benak masyarakat umum ketika iring-iringan seperti ini melewati sebuah kawasan. Inilah stigma negatif yang mengakar di masyarakat tentang geng motor. Kini stigma ini mulai pudar, tak lagi melekat pada geng motor. Ada sisi lain yang sebenarnya melekat pada pribadi setiap orang, yang jika digali dan dieksplor akan menemukan sisi baik itu dan bahkan bisa mendominasi pada diri seseorang. Inilah sisi positif yang kini muncul pada para personel geng motor Moonraker di Bandung, Jawa Barat. Gelombang hijrah yang belakangan menghembus di kalangan anak muda, kini juga sampai ke kalangan geng motor. Pengen berubah aja lah dari yang negatif jadi ke positif, ya sedikit-sedikit aja. Nggak maksimal kan susah kalau gitu, jadi sedikit-sedikit aja lah dulu. Rasanya alhamdulillah cukup agak sedikit rileks atau tenang gitu. Jadi kita itu punya bekal setidaknya gitu, sedikitnya untuk apabila nanti ditanyakan oleh anak bisa kita mengarahkan atau memberitahunya gitu. Inilah di antara rahasia hidayah Allah SWT yang bisa saja datang pada diri seseorang, sekalipun orang itu berada pada titik puncak keburukannya. Bahwa hidayah itu hak Allah SWT dan menjadi kehendaknya untuk membuka pintu hati seseorang. Allah SWT berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 125. Nah, sebetulnya hijrah itu kan salah satu dari tuntunan agama Islam, yang mana agama Islam itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk bahwa agama Islam itu diturunkan dari pemilik makhluk, itu sejalan sekali dengan fitrah manusia betulnya. Contoh, hijrah itu kan secara bahasa berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Manusia kalau duduk di tempat yang bau saja, itu pasti naluri ingin pindah gitu loh. Termasuk kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran. Itu sebetulnya kalau manusia mau sadar nggak ada untungnya itu sebetulnya. Fenomena hijrah ini terjadi bukan hanya pada satu geng motor saja. Mayoritas geng motor di Bandung kini sudah mulai berubah. Ini pun berkat perjuangan para personel geng motor yang telah berhijrah. Sekalipun memang perubahan ini tak mudah dilakukan. Selama saya di Moonraker, tidak pernah saya berbuat kebaikan sedikit pun. Untuk masuk ke masjid saja saya dulu hampir nggak pernah. Selama ini saya jauh dengan Allah. Saya coba mendekatkan diri ke Allah. Ternyata lebih indah. Dekat dengan Allah lebih indah daripada saya harus menjauhi Allah. Apalagi sekarang udah punya istri, udah punya anak. Istri lagi ngandung sekarang, alhamdulillah anak yang kedua gitu. Alasannya cuman merasa udah jenuh, udah capek kayak gitu. Udah ngalamin semuanya gitu, udah pernah. Kalau udah penuh kayak gini ya udah aja. Sekarang tinggal pelajari sedikit-sedikit yang agamanya gitu. Kesalahan sudah menjadi tabiat manusia, tabiat kita semua. Karena setan selalu membisikkan di telinga kita dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjerat dalam kesalahan. Maka tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan kecuali Rasul Muhammad SAW. Fakta inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Kalau manusia tidak pernah melakukan dosa, sejak terlahir di dunia sudah bersimpuh di hadapan Allah SWT dan selalu melakukan amal soleh dan selalu menyucikan Allah, maka apa bedanya kita dengan malaikat Allah? Dan itu mustahil terjadi. Bahkan Nabi sampai menegaskan jika manusia tak pernah berbuat salah dan dosa,
Allah akan mengganti dengan kaum yang bersalah, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah SAW. Setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertobat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menundanya, karena dengan menunda-nunda akan ada resiko yang tidak sederhana. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah menuju ampunan dari Rob kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Proses hijrah dan taubat ini kini tengah menggelinding di berbagai kalangan, dan sungguh menjadi kesyukuran bagi umat Muhammad SAW. Maka yang menjadi PR bagi kita adalah, lalu apa setelah hijrah? Pesannya sih sebetulnya tetap berpegang teguh kepada prinsip fitrah kemanusiaan berdasarkan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan selalu dalam mengambil keputusan itu berpikir terlebih dahulu. Karena memang godaannya itu luar biasa sekali. Saya merasakan tidak mudah mereka untuk konsisten, tidak mudah mereka untuk istiqomah, karena kanan kiri, depan belakang, cibiran, cacian, makian, bahkan gangguan-gangguan yang bisa jadi kalau tanpa pertolongan Allah itu akan sangat rentan sekali. Hijrah layaknya sebuah perjuangan dalam sebuah perang. Jika tidak bisa memerangi keburukan dalam diri, maka seseorang akan gugur. Namun dari kesulitan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah dalam hijrahnya. Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah, surga, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Wallahu a'lam bishawab.